Coba kalian dengar ini keteranganku ini, kesaksianku ini, supaya kita semua paham apa yang terjadi. Jadi kemarin ada 2 aksi, jam 10 dan jam 2 siang di depan gedung DPR. Tapi yang menurutku benar-benar aksi ya yang kedua, mahasiswa dan anak STM itu benar-benar aksi mewakili rakyat Indonesia. Jadi jangan kita katakan demo mahasiswa dan anak STM itu adalah demo anarkis kriminal. Tidak, aku menyaksikan itu. Itu perjuangan mereka untuk rakyat Indonesia yang mereka tuntut sesuai dengan apa isi hati masyarakat Indonesia. Tapi aksi yang pertama menurutku itu bukan demonstrasi untuk masyarakat Indonesia, tapi itu promosi partai. Ya. Jadi kenapa kemarin aksi mahasiswa dan STM gagal? Tidak ada komando. Tidak ada komando. Tidak ada yang mengatur formasi massa. Semua bergerak sesuai dengan keinginannya, sehingga gampang dihancurkan, tercerai-berai. Apalagi polisi menyerang pendemo dari 3 arah. Polisi melempari pendemo dari 3 arah. Polisi biadab, terutama intel-intel polisi, dari 3 arah. Dari depan, dari samping kiri, dari gedung DPR, dari pohon-pohon, dan dari atas, dari jembatan penyeberangan. Dari sanalah gas air mata dan batu berterbangan. Makanya banyak mahasiswa dan anak STM luka-luka, bahkan parah. Ada yang matanya ya seperti mau keluar, ada yang pecah kepala. Intel polisi biadab, kalian memprovokasi, provokator kalian tidak profesional, kalian bukan pengamanan. Harusnya kalian bernegosiasi dengan mahasiswa, dengan anak STM. Harusnya kalian bernegosiasi, tapi kalian malah memprovokasi, menantang. Ayo, maju, sini lu, kalau berani. Dan kalian melemparinya. Polisi apa yang melempari pendemo? Polisi apa? Kalau gas air mata itu standar polisi, SOP-nya. Tapi kalian malah melempari dengan kayu, batu. Apa? Kalau memang kalian mau menangkap pendemo, harusnya kalian memantau mana yang kalian tangkap. Ini tidak. Kalian membabi buta. Mana yang bisa kalian tangkap, kalian tangkap. Mana yang paling lemah di belakang, kalian tangkap. Tetapi untuk menegaskan, hak buruh adalah harga. Bukan itu Intel. Langkah kaki gemuruh, musik. Bukan itu Intel. Intel bukan seperti itu kerjaannya. Intel itu melihat mana dalang-dalangnya. Bukan membabi buta, bukan memprovokasi. Kalian sangat memprovokasi, sangat-sangat. Biadab kalian, Intel-Intel itu. Dan anehnya, ketika kita face to face di tikungan sebelum gedung DPR, kalian pukul mundur kami, dan aku paling belakang, dan aku menahan kalian supaya tidak mengejar mahasiswa yang sudah mengatakan damai pak, sudah pak. Karena di kelompok mahasiswa itu ada di situ perempuan-perempuan, dan aku menahan kalian, bahkan kupegang dada kalian untuk menahan. Kalian beringas, kalian memprovokasi, bahkan kalian menangkap orang yang di sampingku. Kenapa aku tidak kalian tangkap? Dan aku di situ berpikir aku bakal ditangkap, bakal dipukuli, tapi kenapa aku selamat? Kenapa? Apakah karena kalian mengenalku? Jumlah kalian puluhan loh. Tapi yang di sampingku kalian tangkap, yang di belakangku kalian tangkap. Apakah karena kalian mengenalku? Kalian tahu mungkin risikonya kalau menangkapku bisa viral. Berarti kalian menangkap orang yang menurut kalian bisa kalian makan. Kalian tidak profesional. Kita tidak musuh Bapak. Aku tidak melempari polisi. Aku mengamati. Aku tidak melempari polisi. Tidak, sama sekali tanganku tidak kotor untuk melempari kalian. Tapi aku mengamati permainannya. Aku pikir kalian itu profesional, nego,
negosiasi, akan tenang. Ternyata tidak, kalian terus mengejar. Bahkan aku dan kelompokku kalian kejar sampai ke perumahan PLN, dan di sana kalian mengejar sampai ke masjid. Warga-warga di perumahan menghadang kalian karena kalian kejar orang-orang yang sudah lemah di masjid. Orang yang sembunyi ke masjid itu orang-orang yang sudah lemah, yang kena gas air mata, yang sesak napas, bahkan ada yang luka-luka. Warga-warga di perumahan PLN menahan kalian. Itulah saking biadabnya kalian mengejar. Coba yang tahu jaraknya dari DPR RI ke perumahan PLN, aku tidak tahu di mana itu. Aku yang penting lari ikut mahasiswa, dan aku di barisan belakang. Aku bingung, kenapa lari semua? Kenapa tidak kompak? Karena tidak ada komando. Buat kalian mahasiswa dan adik-adik STM, kalian hebat. Akulah yang membelikan kalian rokok dan banyak minuman karena aku kagum nyali kalian. Tapi kalian tidak ada formasi, tidak ada komando. Kalau kita ada komando, kita pasti menang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Alumni 98 mengatakan kepadaku, kalian tidak punya komando, makanya kalah. Kalau kalian punya komando, jebol itu DPR. Jebol punya komando. Komando itu harus bisa mengumpulkan barisan kembali, memecah, membagi dua formasi, supaya polisi kebingungan. Kita juga harus bisa membuat polisi kebingungan, bukan hanya mengalahkan polisi. Membuat polisi kebingungan itu yang utama. Yang mana mau dihadapi kalau udah kita bagi kelompok. Ini kita, jumlah kita banyak, tapi lebih banyak yang kabur daripada yang bertahan. Yang bertahan hanya seratusan yang bertahan. Itu nyali-nyali gede. Yang kabur itu ribuan. Dan anehnya, ada kelompok mahasiswa selesai orasi malah pulang. Anak-anak STM-nya kecewa. Kami kalian jebak. Itu pernyataan anak STM. Dan aku lihat juga mahasiswa-mahasiswanya apa ya, gimana ya, mulai dari perbaikan upah layak, lebih beringas anak STM-nya. hingga evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang Dan aku tidak melempari polisi loh, tidak melempari polisi. Bukan berarti aku tidak mau ditangkap, tidak. Aku berpikir ini sampai di mana. Tapi ternyata polisi mengejarnya sampai jauh. Mengejar kelompokku sampai ke perumahan PLN. Aku tidak tahu di mana itu, tapi mungkin jaraknya itu sekitar 4 km. Padahal bukan lokasi demo lagi, tidak rusuh lagi. Jadi buat adik-adik mahasiswa, ya kalian mahasiswa, mungkin kalian menganggapku intel sehingga kita susah untuk menyatu. Anak-anak STM, pesanku buat kalian mahasiswa STM, jangan melempari pakai batu. Kalah kita, lemparlah mereka pakai cat supaya pandangan mereka kabur, terutama barakuda. Lempar aja pakai cat. Dan oli kotor, oli di ban barakuda, di jalan barakuda itu lempar pakai oli. Itu tips dariku. Nyali kalian gede.